sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, ku mau hidup
dalamnya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
Shalom, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dikumpulkan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kita bisa kasih senyum kanan kiri kita terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Bapa, sucikan dan kuduskan setiap hati kami untuk kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap alat yang kami pakai Tuhan. Engkau mengurapi tempat dimanapun kami berada Bapa. Kami mau saat ini sama-sama dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Kau ambil alih ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, glory bagi-Mu Tuhan, keagungan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja. Glory. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, hanya dengan sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kita katakan, dengan apa kami balas Engkau Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Hanya dengan
dengan sembah dan pujian kami Tuhan. Kami dapat membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Puji Tuhan, kita telah dimerdekakan. Kita telah merdeka dari segala penyakit, segala kuasa-kuasa jahat. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama sautan ya saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
Yesus. Puji Tuhan. Sebentar kita akan kembali bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita yakin Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita anak-anaknya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, segala pujian dan penyembahan telah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya pujian dan penyembahan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Bapa.
Dan sebentar kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami. Dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Puji nama Tuhan buat kesempatan yang kembali diberikan. Dan hari ini kita masih dalam suasana kemerdekaan bangsa kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan diberi judul berkarya bagi bangsa. Mari kita akan membaca di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Roma 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi, perikop yang ada yaitu kepatuhan kepada pemerintah. Sedangkan judul kita pagi hari ini adalah berkarya bagi bangsa. Bangsa kita ini sudah terlalu lama merdeka. 76 tahun itu boleh dikatakan usianya kalau manusia sudah uzur. Tetapi kita melihat faktanya di lapangan, justru bangsa kita ini sepertinya belum siap untuk dilepas bebas, untuk tidak dikontrol, untuk berdiri sendiri dan dewasa secara intelektual. Terbukti banyak orang-orang yang sudah berumur juga sudah berpangkat luar biasa, bahkan titelnya panjang sekali, tetapi mereka mengambil keputusan-keputusan yang justru merugikan bangsa ini. Ayat yang pertama tadi dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dalam Roma 13 ayat 1 mengenai pemerintah-pemerintah, bangsa yang sudah lama merdeka ini sesungguhnya dan sebenar-benarnya membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari orang-orang percaya, termasuk kita, bagi kemajuannya. Meskipun tidak menampik kenyataan bahwa minoritas
kaum minoritas seringkali terpinggirkan. Namun firman Tuhan jelas menyatakan panggilan untuk berkarya bagi bangsa. Ini hal yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan. Sehingga kita khususnya orang-orang muda punya gairah dan semangat untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi bangsa ini. Juga pada umumnya orang percaya berbuat kebaikan untuk bangsa kita ini. Sekarang mari kita melihat apa saja wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menghormati pemerintah. Kalau tadi di dalam Roma 1:13 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan bahwa kita harus menghormati pemerintah ya. Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa pemerintah ini memiliki tugas dan mandat agung dari Allah untuk memimpin bangsa yang di mana kita tinggal dan ada. Jadi ketika kita menghormati pemerintah, maka hidup kita boleh merasakan damai sejahtera karena kita akan merasakan kebaikan-kebaikan dan buah dari kebaikan itu sendiri dari pemerintah, dari bangsa ini. Tetapi seandainya kita tidak menghormati pemerintah, maka hukuman akan datang kepada kita. Dan itu diizinkan Allah. Makanya di ayat yang keberapa tadi, kalau nggak salah ayat yang kelima dikatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Ya, pedang itu maksudnya apa? Untuk menghukum, ya. Dan itu diizinkan Tuhan karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memerintahkan demikian. Jadi ketika kita menghormati pemerintah, sama dengan kita menghormati Allah yang memang memerintahkan begitu kepada setiap kita. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi menghormati pemerintah. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa ini? Berbuat baik, bukan berbuat jahat. Di dalam Roma 13 ayat 3 sampai 4 dikatakan di situ tadi bahwa jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya. Gak ada alasan untuk kita takut kepada pemerintah jika kita berbuat dan berkelakuan baik. Tidak ada alasan untuk kita takut. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita yang diembankan, yang diperintahkan oleh Allah menghadapi pemerintah. Tapi jika kita melanggar dan tidak berbuat baik kepada pemerintah, maka wajarlah kalau kita takut. Kenapa takut? Karena ada hukuman di hadapan kita. Ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan dan putuskan. Karena memang di situ dikatakan pemerintah menyandang pedang. Pedang itu untuk apa? Untuk mengadili siapapun yang bersalah. Maka jika kita berbuat baik, kembali lagi tidak ada alasan untuk kita takut kepada pemerintah di tengah-tengah bangsa ini. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah membayar pajak. Yang bisa kita lakukan berkarya bagi bangsa ini yang ketiga,
Kalau yang pertama tadi menghormati pemerintah, yang kedua berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yang ketiga membayar pajak. Membayar pajak ini salah satu hal karya bagi bangsa. Di dalam Roma 13 ayat 6 sampai ke 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi jangan pernah berpikiran, oh kenyamanan itu pemerintah kalau saya membayar pajak. Mereka memakai duit rakyat dan lain sebagainya. Itu pola pikir yang sungguh salah. Ketika kita tahu bahwa satu hal yang terpenting, tugas yang harus kita lakukan, karya yang kita lakukan bagi bangsa adalah membayar pajak, maka tugas kita membayar apa yang harus kita bayar itu wajib hukumnya. Masalah dipakai apa sama pemerintah, yaitu urusan pemerintah. Begitu juga membayar kepada Tuhan, membayar mengembalikan miliknya Tuhan. Ketika kita membayar atau mengembalikan miliknya Tuhan, hak yang memang itu haknya Tuhan, ya, yang harus kita bayar. Tidak boleh dan tidak bisa kita berpikir, oh nanti duitnya dipakai ini, dipakai itu, sama pendeta dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Ketika kita sudah membayar dan memberikan milik Tuhan, maka apapun dan untuk apapun itu bukan urusan kita lagi, tetapi urusan pelayan-pelayan yang mengurusnya. Begitu juga dengan pajak yang kita bayar kepada pemerintah. Karya nyata lainnya banyak hal, terutama lagi kalau ini cuma 3, memberkati orang-orang yang dalam bencana. Kalau situasi akhir-akhir ini bangsa kita diizinkan mengalami pandemik. Apa karya yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Membantu mereka, menolong mereka, menyumbangkan apa yang bisa kita buat mereka. Ya, entah itu obat-obatan, entah itu masker. Ya, banyak yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban pemerintah. Salah satunya itu. Jadi justru dalam hal kesulitan bangsa yang seperti sekarang ini, dibutuhkan karya-karya kita anak bangsa. Khususnya orang-orang percaya. Buktikan bahwa kita cinta pada bangsa ini. Buktikan bahwa kita bertanggung jawab atas bangsa ini. Buktikan bahwa kita juga bertanggung jawab berdoa buat bangsa dan kota kita, karena kesejahteraan bangsa dan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Membayar pajak adalah bukti atau wujud ketaatan kepada pemerintah. Wujud karya bagi bangsa kita. Oleh karenanya mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna bagi bangsa dan kota kita. Mari kita isi kemerdekaan ini terus berkarya dan tetap semangat. Lakukan yang terbaik buat bangsa kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memahami ini dan ketika kita merasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, maka kita akan terus-menerus setia berdoa buat bangsa kita. Sehingga bangsa ini akan dipulihkan, akan disehatkan kembali, disembuhkan kembali. Ya. Dan ketika bangsa ini pulih dan sembuh, itu kesejahteraan kita. Marilah kita renungkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh menjadi orang-orang percaya yang takut Tuhan, yang mau dan rindu selalu berkarya buat bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, mengucap syukur buat kasih setiamu, mengucap syukur buat lawatanmu. Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Biarlah sebagai anak bangsa kami boleh mempersembahkan karya yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Dan kami boleh berbuat baik buat bangsa ini, terutama membantu pemerintah yang Engkau tunjuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa dan kota ini. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah yang ada Tuhan. Pulihkan, sembuhkan seperti sedia kala. Engkau sendiri yang memberikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan kota ini dengan arif dan bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami semua berkarya bagi bangsa ini Tuhan. Dan semua kami persembahkan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, memberkati para jemaat-Mu yang ada. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ada dengan berkat surgawi. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian jemaat dan pelayan-pelayan-Mu semua. Khususnya Ibu Gembala kami Tuhan, beserta keluarganya. Kiranya penyertaan Allah, pengurapan Allah turun ke atas beliau. Memberkati segala pergumulan beliau, Tuhan Kau memberkati. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kami semua. Jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar. Yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Karena Engkau Allah sumber hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan sampaikan sebuah pengumuman kembali untuk kita semua jemaat. Ialah kita harus tetap menjaga prokes kita dengan baik, melakukannya dengan setia, supaya dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kita bisa melayani Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita dan saya jemput kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.